Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam pembelajaran pendidikan Al-Islam. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Soleh-soleha, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang Asmaul Husna, nama-nama baik milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara umum diketahui berjumlah 99. Namun kita cukup mempelajari 5 di antaranya, yaitu Al-Ahad, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, soleh-soleha, setelah kita mempelajari 5 Asmaul Husna tersebut, diharapkan kita mampu untuk membacanya, mampu menyebutkan artinya, mampu melafalkannya, mampu menghafalkannya, dan tentunya mampu menyalin Asmaul Husna dalam bentuk teks tulisan. Semoga Allah memudahkan pembelajaran kita dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik soleh-solehah, kita langsung masuk pada materi pembahasan kita, yaitu tentang Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna terdiri dari 2 penggalan kata. Yang pertama Asma'u, yang kedua Al-Husna. Asma'u artinya nama-nama, Al-Husna artinya yang baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Milik siapa? Tentunya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Asmaul Husna dapat kita artikan nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Asmaul Husna pertama yang akan kita pelajari adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa, Allah Maha Satu, Allah Maha Tunggal. Dengan demikian, maknanya Al-Ahad adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Al-Ahad dapat dipahami juga bahwa Allah tidak memiliki sekutu atau tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ya. Kalau sampai ada Tuhan yang membutuhkan bantuan makhluknya, membutuhkan bantuan hambanya, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu lemah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdahu la syarikalah. Allah itu satu dan tidak ada sekutu baginya. Yang ketiga, Al-Ahad dapat dipahami Allah tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan.
atau Allah tidak pernah melahirkan dan juga tidak pernah dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas. Dengan pemahaman terhadap Al-Ahad tersebut, berarti sungguh sangat tegas, sungguh sangat jelas bahwa Allah itu esa dalam zat, sifat, dan juga perbuatannya. Oleh karena itu, soleh-solehah, salah satu sifat Allah yang bisa kita ambil hikmahnya dari Al-Ahad ini adalah menunjukkan bahwa Allah itu mandiri, tidak membutuhkan makhluknya. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, bukan berarti Allah butuh pada kita, melainkan kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan sifat Allah Al-Ahad, kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa meneladani nilai baik yang bisa kita tiru dari sifat Allah Al-Ahad, yaitu kita harus belajar untuk hidup mandiri dari apa yang bisa kita lakukan, seperti makan, tidur, mandi, merapikan buku, menyiapkan pakaian, dan lain sebagainya. Sudah sepantasnya lah kita lakukan secara mandiri. Dan kita tentunya berniat diri untuk meneladani sifat Allah Al-Ahad yang di dalamnya mengandung unsur sifat mandiri. Dan itulah soleh-soleha wujud keberhasilan kita dalam mempelajari Asmaul Husna Al-Ahad, nama baik milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan pada Asmaul Husna yang kedua, yaitu As-Somad. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Somad. Nah, apa arti As-Somad? As-Somad artinya Allah tempat bergantung, Allah tempat berharap, Allah tempat kita memohon. Ya, apapun, baik urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat, hanya kepada Allah kita memohon dan berharap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Nah, soleh-soleha, dari sifat As-Somad ini ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk dijadikan kebiasaan hidup kita sehari-hari. Karena Allah tempat kita berharap, maka Allah mengajarkan kepada kita melalui Rasul-Nya agar kita menjadi orang-orang yang rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu hakikatnya adalah mukhul ibadah. Ya, induknya dari ibadah. Doa itu hakikatnya adalah ibadah. Maka siapapun yang berdoa memohon pada Allah dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, apalagi kita sedang belajar. Kita butuh ilmu yang bermanfaat. Kita butuh mudah dipahamkan dalam belajar. Maka dari itu, kita berdoa kepada Allah. Ya, memohon agar dimudahkan belajar, dimudahkan memahaminya, dan diberi ilmu yang bermanfaat. Makanya doanya kan, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, dan seterusnya. Ya, maka As-Somad mengajarkan kita agar kita ini rajin-rajin berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu, tentunya As-Somad menunjukkan bahwa Allah itu maha baik. Ya, Allah suka menolong, suka memberi. Oleh karena itu, kedua yang bisa kita lakukan untuk meneladani sifat Allah Somad adalah kita belajar menjadi orang yang dermawan, belajar menjadi orang yang baik, ya, yang bisa memberikan kebaikan pada orang lain, baik dari perkataan kita yang bagus, tidak menyakitkan, tatapan mata yang baik sehingga orang senang bertemu kita, ya, atau dari tenaga yang kita miliki untuk membantu orang lain, atau dengan harta yang telah Allah limpahkan pada kita untuk sebagian kita berikan pada yang lain. Itu termasuk di antara cara kita meneladani sifat Allah As-Somad yang mengandung makna Allah sangat baik, Allah maha penolong, Allah maha memudahkan urusan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita belajar sekaligus berdoa agar kita mampu menjadi orang yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat pada orang lain. Nah, itulah As-Somad. Semoga paham ya. Kita masuk pada Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Al-Muqtadir. Al-Muqtadir. Apa Al-Muqtadir? Soleh-soleha. Al-Muqtadir artinya Allah maha berkuasa, Allah maha menentukan. Ya, dengan demikian Al-Muqtadir menunjukkan Allah berkuasa atas segala makhluknya. Di seluruh alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi, semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nasibnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka soleh-solehah, sehebat-hebat seorang presiden, sehebat-hebat seorang raja, itu pun ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Allah mudah menghilangkan semua jabatan yang kita miliki, karena jabatan kita, diri kita, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nyawa, ya, yang ada dalam diri kita ini, sehingga hari ini kita bisa bertemu melalui virtual, ya, bisa mendengar, bisa melihat, ya, karena nyawa ini belum diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa, Al-Muqtadir, ya. Oleh karena itu, soleh-solehah yang dirahmati Allah, soleh-solehah yang insya Allah menjadi orang yang terpuji. Dari sifat Al-Muqtadir ini, kita bisa mengambil suatu hikmah, ya, bahwa sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, maka kita tidak ada hak untuk menyombongkan diri kita, baik di hadapan manusia, terlebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kalau Allah berkehendak,
Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Yasin, Allah tinggal berfirman, kun fayakun, kun jadilah, fayakun maka terjadilah. Bagi Allah begitu mudah untuk memberikan kekuasaan dan juga mengambil kekuasaan, memberikan kepandaian dan mengambil kepandaian kita. Oleh karena itu, soleh-soleha dengan sifat dan nama Allah Al-Muqtadir ini, marilah kita belajar mengambil hikmah bahwa Allah menguasai segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, dan kita tidak punya hak menyombongkan diri di hadapan Allah, sekalipun kita ini menjadi orang yang hebat di atas muka bumi. Oleh karena itu, tawadhu adalah jalan terbaik bagi kita agar kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Itulah Al-Muqtadir. Allah bisa menguatkan, Allah bisa melemahkan, Allah bisa menjadikan kita kaya, Allah pun bisa menjadikan kita miskin. Al-Muqtadir, sifat Allah yang sangat agung, Jalla Jalalah. Alhamdulillah, semoga kita dipahamkan. Baik, soleh-soleha, yang keempat adalah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya Allah Maha mendahulukan. Artinya apa? Allah memiliki kemampuan, Allah memiliki kesanggupan untuk menentukan mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Ya. Mana yang didahulukan kelahirannya, mana yang diakhirkan. Mana yang diawalkan, didahulukan kematiannya, mana yang diakhirkan. Itulah kuasa Allah sebagai Al-Muqaddim. Ya. Jadi Allah yang mengatur siapa yang didahulukan nanti masuk surga, siapa yang didahulukan oleh Allah azabnya, Allah lah yang mengatur sebagai Al-Muqaddim. Oleh karena itu, soleh-soleha, kita bisa mengambil hikmah dari sifat Al-Muqaddim ini sebagaimana peristiwa yang terjadi sehari-hari. Misalnya kita sekolah, gurunya sama, buku pelajarannya sama, yang disampaikan juga sama, tetapi oleh Allah di sekian banyak yang belajar teman-teman kalian, ternyata ada yang lebih diawalkan, didahulukan untuk cepat paham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang pahamnya masih lama, ada yang sampai selesai belajar tidak paham-paham. Padahal gurunya sama, waktunya sama, materinya sama, yang disampaikan juga sama. Tetapi ternyata yang diberikan kemampuan memahami materi pelajaran ternyata tidak sama. Ada yang langsung paham, ada yang belum, bahkan ada yang tidak paham sampai selesai pelajaran. Nah, inilah ada hubungannya tadi dengan sifat as-somad. Kita rajin-rajin memohon kepada Allah agar termasuk orang yang didahulukan untuk paham agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Ini menunjukkan maka kalau kita menjumpai sesuatu, kok dia duluan, kok saya belakangan, ingatlah Allah Al-Muqaddim, Allah yang mengatur urusan kita ini. Kita hanya bisa berdoa dan menjalani dengan sebaik-baiknya. Al-Muqaddim. Alhamdulillah, soleha, kita sudah sampai pada materi terakhir, Asmaul Husna. Nama Allah terakhir yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah Al-Baqi. Al-Baqi. Apa arti Al-Baqi? Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal, Allah Maha Abadi. Allah tidak pernah binasa, Allah tidak pernah rusak, Allah tidak pernah hancur. Tapi Allah
Al-Baqi, Allah kekal selama-lamanya. Ya. Berbeda dengan makhluknya. Berbeda dengan semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ciptaan Allah bersifat fana. Maka semua ciptaan Allah pasti mengalami kerusakan, pasti mengalami kebinasaan, pasti mengalami kehancuran. Termasuk alam semesta ini pada waktunya akan dihancurkan oleh Allah ketika datang hari kiamat. Ya, ketika datang hari kiamat. Nah, maka ketika kiamat tiba, seluruhnya, ya, dari manusia, binatang, pohon, gunung, lautan, semuanya hancur. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah bersifat Al-Baqi, Allah Maha Kekal. Oleh karena itu, soleh-solehah, di sifat Al-Baqi ini kita mengambil hikmah, ya, bahwa yang pertama, kita tidak pantas menyembah Tuhan yang tidak kekal. Ingat, hanya Allah yang kekal. La ilaha illallah. Ya. Kemudian kita pun bisa mengambil hikmah. Karena kita akan binasa, kita akan hancur, dan arti bahwa hidup kita tidak pernah abadi. Jelasnya lagi bahwa kita akan mengalami kematian. Maka mari kita manfaatkan jikalau masih diberi kesempatan hidup oleh Allah untuk betul-betul mempergunakannya di jalan yang benar. Kalau waktunya belajar, belajarlah. Waktunya ibadah, mari kita beribadah pada Allah. Waktunya berdoa, berdoalah. Karena ketika kematian hampir tiba, ketika kita sakaratul maut atau sakit yang sangat mendera kita tidak bisa lagi sempurna beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita sehat sebelumnya. Nah, Al-Baqi menunjukkan bahwa kita ini pastilah binasa, Allah lah yang kekal. Maka kita harus tahu diri apa yang harus kita lakukan selama Allah berikan kita kesempatan hidup di muka bumi. Nah, soleh-solehah, itulah materi kita kesempatan kali ini. Selebihnya bisa dipelajari mandiri di buku yang kalian miliki. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah selamatkan kita semua. Semoga Allah bimbing kita menjadi hamba-hambanya yang soleh, yang bahagia dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.